ini merupakan era bagi kejayaan mamalia, dan era ini dikenal dengan zaman Cenozoik atau zaman es. Pada era ini, semua dinosaurus telah punah, dari kepunahan pada akhir era Mesozoikum, yang hanya menyisakan 25% makhluk hidup yang dapat bertahan dari peristiwa kepunahan massal sebelumnya. Dan hewan-hewan yang dapat bertahan kini mulai memasuki zaman es, yang dimana separuh bumi pada masa ini ditutupi dengan es. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana kehidupan di bumi setelah terjadinya kepunahan massal yang terjadi pada akhir era Mesozoikum. Era Cenozoik sendiri terbagi menjadi 3 periode, yang dimulai dari periode Paleogen, dan dilanjutkan dengan periode pertengahan yang disebut Neogen, serta periode yang paling panjang hingga sekarang yaitu periode Kuarter. Lalu, pada era ini juga terjadi peristiwa penting yang menunjukkan kalau fosil dari manusia purba berasal dari era ini. Dan berikut adalah pembahasan tentang bagaimana kehidupan di bumi pada zaman es. Kehidupan era Cenozoik dimulai setelah era Mesozoikum berakhir, yang ditandai dengan kepunahan para dinosaurus. Nama Cenozoik sendiri pertama kali dinamai oleh seorang ahli geologi dari Inggris yang bernama John Philip pada tahun 1840. Dan era Cenozoik dimulai dari periode Paleogen. Selama periode Paleogen, kondisi iklim pada bumi kala itu sangatlah dingin. Namun secara keseluruhan daratan pada kala itu tidaklah semuanya ditutupi dengan es. Dan ini merupakan contoh dari perbandingan antara bumi pada periode Cenozoik dan bumi pada zaman sekarang. Pada periode Paleogen ini juga, benua-benua secara bertahap terus bergeser yang akan membentuk benua-benua terlihat seperti sekarang. Kehidupan pada periode Paleogen dimulai dari sekitar 65 hingga 23 juta tahun yang lalu. Dan periode ini merupakan dimulainya kehidupan baru, yang menandakan berkembangnya mamalia dari jumlah yang sedikit hingga berkembang menjadi beragam jenis mamalia, serta berkembangnya dari segi bentuk yang jadi lebih sederhana. Beberapa mamalia ini akan berevolusi menjadi bentuk yang lebih besar, yang akan mendominasi daratan pada periode ini. Dan ada pula yang berevolusi menjadi mampu hidup di lingkungan lautan serta di udara. Sedangkan untuk kelompok kehidupan lain yang ada di periode Paleogen ini relatif tidak berubah dibandingkan dengan perubahan yang dialami burung dan mamalia. Seiring berjalannya waktu, pada periode Paleogen terdapat kelompok karnivora dan herbivora yang sangat beragam dan melimpah. Contohnya seperti mamalia darat terbesar yaitu Paraceratherium yang berasal dari Asia. Paraceratherium dideskripsikan sebagai hewan mamalia yang memiliki ukuran tubuh yang begitu besar. Dan panjang tubuh hewan ini dapat mencapai 7 hingga 8 meter. Dan beratnya diperkirakan dapat mencapai 15 hingga 20 ton. Dan memiliki leher yang cukup panjang dan berotot. Serta hewan satu ini berkerabat dekat dengan badak modern. Namun, kehidupan yang ada di laut pada periode Paleogen terdapat hewan mamalia laut pertama yang ada di bumi, yaitu Basilosaurus. Basilosaurus terlihat seperti paus modern yang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Sumber makanan utama mereka adalah hiu dan ikan besar. Oleh karena itu, menjadikan mereka sebagai predator puncak yang ada di lautan pada kala itu. Dari semua hal kehidupan yang telah dibahas pada periode Paleogen, terdapat salah satu contoh bebatuan tertua yang berasal dari periode Paleogen, yaitu batu bara. Di mana batu bara adalah batuan sedimen organik yang dapat terbakar, sehingga di masa sekarang dapat digunakan sebagai sumber energi. Batu bara terbentuk dari hasil pengawetan sisa-sisa tanaman purba dan menjadi padat setelah tertimbun oleh lapisan di atasnya. Dan kini batu bara merupakan salah satu sumber energi yang mempunyai peran besar dalam pembangunan. Selanjutnya kita akan berpindah ke periode Neogen yang dimulai dari 23 hingga 2,5 juta tahun lalu.
Iklim pada periode ini cukup beragam, yang dimulai dari naiknya suhu bumi menjadi hangat, dan setelah itu suhu bumi akan turun lagi menjadi dingin. Siklus iklim ini akan terus berulang hingga seperti sekarang. Periode Neogen dimulai dengan pergantian area hutan yang luas dengan padang rumput dan sabana. Sumber makanan dan ekosistem baru di padang rumput dan sabana mendorong evolusi mamalia dan burung lebih lanjut. Pada periode ini, di sebagian tempat yang tidak terdampak suhu dingin, membuat tumbuhan dan pepohonan seperti konifer dan sikas mulai berkembang dan menghasilkan lebih banyak spesies yang dikarenakan perubahan kondisi. Hal itu diakibatkan dari respon terhadap iklim musiman yang terus berganti-ganti tiap tahunnya. Yang awalnya padang rumput yang luas mulai berubah menjadi hutan yang lebat. Oleh karena itu, mamalia herbivora mengalami perubahan yang cukup signifikan, yang menciptakan hewan yang mirip seperti sekarang. Contohnya kuda, antelop, dan bison. Kemudian pada periode Neogen, lautan didominasi oleh hewan karnivora besar, seperti megalodon dan lipiatan. Megalodon dideskripsikan sebagai hewan laut yang sangat besar, yang mampu memangsa hewan apapun yang mereka temui. Diperkirakan megalodon memiliki panjang tubuh sekitar 14 hingga 20 meter, dan beratnya diperkirakan dapat mencapai 53 ton. Serta gigi megalodon memiliki ukuran lebih dari 180 mm, dan itu merupakan yang terbesar dari semua spesies hiu yang diketahui hingga saat ini. Diketahui megalodon memiliki lebih dari 250 gigi di rahangnya. Dari jumlah gigi tersebut, kemungkinan bahwa individu megalodon besar memiliki rahang yang membentang sekitar 2 meter. Dari hasil analisis kerangka kepala megalodon, menunjukkan bahwa kekuatan gigitan megalodon berkisar antara 108.000 hingga 182.000 Newton. Dari semua hal itu menunjukkan bahwa megalodon merupakan predator paling mematikan pada kala itu. Sedangkan leviathan merupakan hewan laut yang cukup besar, yang memiliki panjang tubuh 13 hingga 17 meter, dan beratnya dapat mencapai 50 ton. Diketahui leviathan berkerabat dekat dengan paus sperma, dan leviathan hidup sejaman dengan megalodon. Kemungkinan leviathan akan bersaing dengan megalodon dalam hal mencari mangsa. Oleh karena itu, megalodon dan leviathan merupakan puncak rantai makanan pada periode Neogen dan mendominasi lautan pada kala itu. Titik penting dari periode ini merupakan kemunculan manusia pertama yang disebut Homo habilis. Homo habilis memiliki ciri fisik seperti tubuh yang pendek dan memiliki lengan yang lebih panjang daripada manusia modern, serta hampir di seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut. Seiring berjalannya waktu, Homo habilis mulai mendominasi daratan pada akhir periode Neogen. Setelah berakhirnya periode Neogen, kita akan berpindah ke periode kuarter, yang dimulai dari 2,5 juta tahun lalu hingga sekarang. Dan periode ini juga yang dikenal sekarang sebagai zaman es. Namun pada periode ini juga, es yang dulunya hampir menutupi seluruh bumi, mulai mencair secara perlahan hingga seperti sekarang. Pada periode kuarter inilah puncak tertinggi dari kejayaan mamalia besar, seperti mamut. Mamut dideskripsikan sebagai gajah purba. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah normal yang ada di dunia saat ini. Gadingnya melingkar membentuk kurva ke arah dalap, dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut yang lebat. Seiring berjalannya waktu, pada periode kuarter, es yang ada di setiap benua mulai mencair secara perlahan, dan memperlihatkan bentuk asli gunung-gunung yang dulunya ditutupi oleh salju, serta terbentuknya celah-celah antara gunung, hingga membentuk aliran sungai yang mengalir menuju daratan rendah. Tumbuhan dan hewan yang mencari kehangatan dan kenyamanan di daerah khatulistiwa kembali ke garis lintang yang lebih tinggi. Dikarenakan es yang mulai mencair mengubah angin global dan arus laut yang pada gilirannya mengubah pola curah hujan. Menaiknya volume laut yang memisahkan setiap benua telah menciptakan kondisi baru bagi ekosistem yang berkembang, dan memisahkan hewan-hewan yang dulunya ada di benua besar
hingga kemudian hewan-hewan tersebut mulai terisolasi di setiap benua baru. Contohnya seperti harimau Sumatera, harimau Jawa, dan harimau Bali, yang dulunya mereka merupakan hewan yang mendiami pulau besar yang disebut Sundaland. Namun kini mereka mulai terisolasi, dikarenakan es yang mencair membuat kenaikan volume air laut yang telah membelah Sundaland menjadi 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Berbagai hewan purba besar seperti mamut, leptodon, badak purba, dan semelodon harus mengalami kepunahan. Kepunahan mereka diakibatkan dari perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus. Namun, perubahan iklim bukanlah salah satu yang menyebabkan mereka punah, melainkan tekanan dari manusia purba yang dulunya sering memburu mereka juga dapat dianggap sebagai salah satu penyebab mereka punah. Dan ada beberapa dari mereka mampu bertahan hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, keragaman mereka mulai menurun. Namun terdapat benua yang paling sedikit terkena dampak kepunahan adalah Afrika. Oleh karena itu, benua Afrika sekarang terkenal dengan melimpahnya keragaman satwa di sana. Dan mereka adalah sisa dari megafauna yang bertahan hingga sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.